orang dengan keadaan 1 M per bulan itu rasanya kayak apa coba? Banyak bersyukur nggak? Nggak tahu, belum pernah sih soalnya. Oke. Tadinya aku sakit kena autoimun. Oke. Jadi for 4 years aku ngerasain autoimun yang kalau habis makan 1 gigit tepung aja aku bisa demam 3 hari. Itu beneran tuh ya? Iya. Maksudnya gara-gara let's say makan Salah. gorengan, Iya, tempe goreng gitu 1 gigit set aja nih, 1 gigit aku bisa demam demam? 3 hari. Jadi konteks autoimun bisa sembuh normal? Aku saat ini sudah makan Itu semuanya. penting loh dibagi ilmunya, maksudnya bagaimana bisa sampai ke tahapan bisa normal? Jadi buat aku ya kalau seniman it would be a seniman if you stay there gitu. Cuma kalau aku tetap bisa berpikir kalau iya semuanya bisa jadi duit karena making money is also seni. Iya. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ini hari ini seneng banget karena kedatangan kolega teman yang kemarin-kemarin itu sempat dikontak dan juga kita lihat schedule-nya. Wah, ini padat sekali karena si kolega ini banyak juga diundang di podcast, di acara-acara dan ada bisnis juga. Pokoknya ini kalau disebut wanita karir bisa, artpreneur bisa, lalu juga apa ya, ini kayak mungkin dia suka riset juga bisa gitu, wanita peneliti gitu bisa juga. Nah, siapa kolega hari ini yang kita coba ajak ngobrol? Ada Ditya Letarani. Terima kasih ya. Halo Kak. Akhirnya ini seneng sih akhirnya terjadi nih obrolan ini karena dari kemarin-kemarin cuman bisa kapan enaknya, wah itu deh. Jadi karena aku lihat kan kamu emang selalu banget jadi panggilan teman-teman untuk podcast ya. Itu rajin loh aku lihat, wah ini di Ngaji Roso ada gitu kan. Yang paling sering di mana sih? Paling sering di Ngaji Roso. Iya, makanya beberapa kali wah ini kayaknya agak sulit untuk mengajakmu ke si DPP ini tapi terjadi sekarang. Terima kasih ya sudah sempat hadir, udah bisa seru-seruan dan ternyata hari ini juga tadi kamu membawa anakmu. Seru banget ternyata si kolega ini namanya tadi si anak Lula itu ternyata nggak jauh ya umur. Jadi kayak orang kalau lihat kalau tanpa ada info itu anak tuh kayak temen, udah kayak dua sejoli aja gitu jalan bareng gitu-gitu ya kan, karena perempuan terus juga punya perspektif yang mungkin juga sama jadi seru jadinya gitu, nggak kayak ibu sama anak banget gitu kan. Oke, ntar kalau kita ngomongin si Lula panjang banget. Nanti Lula nextnya kita ngobrol deh sama dia ya. Nanti karena menarik karena dia mau sekolah art school juga dan itu adalah program yang sedikit menarik ya karena dia Cambridge ya. Iya, enggak sebetulnya kita ngambil ke itu apa Uniprep sih. Namanya itu programnya. Oh, oke. Nanti kita coba bahas nextnya ya. Sekarang ke dirimu nih. Siap. Kita mungkin berangkatnya dari journey dulu deh. Itu mungkin dulu kamu tuh aslinya mana sih? Aslinya saya orang Indonesia. Aduh, pastinya. Enggak, tapi emang base dulu dari Jakarta kah atau dari Jakarta, dari Jakarta. Tapi emang kuliahnya di Sydney gitu. Terus ngambil seni ya, Mbak. Kebetulan di sana aku tertarik dengan banyak seni, jadi aku ambil kelasnya fashion juga, aku ambil fotografi juga, terus aku ngambil product design juga dan seni juga. Jadi 4? Ya. Wah, itu kalau kan orang standar lu ngambil apa? Gue double degree nih, itu basic ya, normal atau triple degree gitu. Nih 4. Wah, Jadi gila. kebetulan aku nggak ambil ininya ya apa title-nya gitu. Jadi aku cuma ambil ilmu-ilmunya ya, gitu. kelasnya. Jadi pas lagi major project aku emang nggak ambil. Di mana kalau boleh tahu kampusnya itu? Di Sydney namanya KVB. Oh, oke. Dan yang kamu fokuskan lulus itu di jurusan Seni art. Seni art. Oke. Jadi yang 4 itu kamu cuman ya masuk ke kelasnya, Ya, ambil kelasnya. kelasnya. Oke, fotografi juga tadi ada. Juga, ya. Gokil. Tuh ada tuh ya pembiayaannya tuh ya. Ada. Lumayan sih. Jadi waktu pas lagi suruh ngambil major project, aku ngerasa kayak this is too much. Jadi aku ngambil kelas-kelasnya aja karena aku pikir
Kalau zaman sekarang kan enak ya, ada kayak les sana les sini gitu, bisa YouTube sana YouTube sini gitu. Zamannya aku dulu waktu kuliah itu 20 tahun yang lalu berarti Kak. Sebenarnya aku udah berumur guys, Iya. jadi Yang kelihatan muda lah, nggak usah sebut umur, iya kelihatan iya, muda oke. kok, Jadi iya. mungkin 20 tahun yang lalu lah, itu belum Oke. ada namanya Google aja belum belum Nggak belum familiar? belum familiar lah ya. Yes. Jadi dulu tuh aku kuliah, aku memang senang belajar karena dulu belum ada Google, Iya. belum ada ChatGPT, jadi ya aku ngambil even ngambil jewelry design juga gitu, ngambil shoe design juga. Jadi ya aku beneran ambil semuanya gitu yang aku bisa aku ambil selama aku masih ada uang. Pokoknya ada kesempatan, ada Iya biayanya iya, gas gitu gas gas kan. gas Nah, gas. oke. Sampai sekarang aku masih Melakukan belajar, itu ya? masih belajar sampai sekarang. Karena memang kamu ada rasa penasaran banget gitu ya dengan hal-hal yang karena aku denger ini dari podcast-podcast itu ternyata wah bisa mikir gini juga ya, itu serius loh. Ada konspirasi, ilmu kesehatan, apa namanya vibrasi dan lain-lain itulah apa semesta gitu Jadi gimana? gini, aku selalu mungkin orang punya Ya, profesionalisme di antara orang. Misalnya kayak kamu menyatakan bahwa kamu profesional di dalam bidang seni atau di bidang apapun, ada yang ya. lawyer, ada yang apa gitu, matematika gitu. Aku menamakan aku adalah professional human being. Oh, Jadi memang aku mau menjadi manusia yang profesional gitu. Kalau misalnya aku jadi manusia gitu, selama aku hidup di bumi ini, aku akan memprofesionalkan aku sebagai manusianya. Bagaimana itu caranya? Ya aku akan belajar segalanya, pelajaran tentang kehidupan itu sendiri gitu. Ya termasuk menurut aku seni itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup gitu. Dibanding banyak hal gitu, karena seni itu kan rasa yang bikin orang bahagia ya, gitu, atau bikin orang merasa, ya. bikin orang hidup gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pintar dalam berkesenian gitu, dalam kehidupan, jadi kamu pasti akan mengerti masuknya dalam kehidupan. Seni itu sebetulnya berhubungan dengan kehidupan gitu. That is why I learn a lot about seni ya gitu. Jadi misalnya kalaupun aku bikin film, ya aku bisa bikin bajunya, ternyata aku fashion designer juga, ternyata aku bisa pasang lighting-nya, aku sound-nya bisa, aku semuanya bisa. Jadi kayak, oh life is just like this gitu. Dan sekarang aku fokus di kesehatan, jadi ya I think I want to be a professional human being. Masih berjalan belajar untuk menjadi manusia profesional. Manusia Yes. profesional, sempurna dan mencoba semua apapun itu yang emang akan mengarahkan ke profesional ya. Ya, Oke. mencoba. Karena aku baru dengar tuh profesional human itu gitu Human being. titelnya. Iya, maksudnya standar kan oh nih orang expertnya di art, Yes. orang dokter atau kesehatan gitu atau Yes. ekonomi gitu. Nih baru denger aku kayak gini nih. Ada tapi ada nggak yang atau kamu baru menemukan labeling ini? Sebetulnya aku udah berpikir ini dari sekitar 10 tahun, 15 Oke. tahun yang lalu ya. Cuma karena aku pikir saat ini bagus untuk disebarkan ke banyak orang supaya Yes. orang-orang juga bisa belajar profesional menjadi diri gitu. Iya. Karena di dalam kehidupan itu apa sih yang paling penting dalam hidup gitu? Ya lo belajar tentang kehidupan itu sendiri gitu. Ya nggak diajarin di sekolah-sekolah emang. Apa ya Yes. diajarkan orang bercocok tanam gitu kan Ya. enggak gitu. Kecuali kamu memang bener-bener fokus di situ kan. Apa iya kamu diajarkan untuk menghitung pajak gitu, kecuali kamu memang masuk kelas pajak gitu. Maksudnya banyak hal yang di dalam hidup itu Ya. bisa nggak kamu menghadapi patah hati gitu. Iya. Itu Iya iya. it's very common, everyone had that gitu. Padahal kita nggak pernah diajarin gitu. Coba dari dulu kita diajarin menghadapi panic attack gitu. Oke. Coba dari dulu kita diajarin. Nggak. Gimana caranya kita mengatasi panik gitu. Kan banyak orang panik aja makanya mereka kayak memutuskan hidup tuh segitu cepatnya gitu, dar gitu, padahal itu berantakan gitu. Ya just a lot of things actually, yang menurut aku bagus untuk disebarkan banyak orang. Oke. Tapi sebenarnya aku mau nanya paling basic, apa yang melatar belakangi kamu untuk kayak bener-bener jadi manusia profesional itu tadi itu sebenarnya apa? Sebetulnya Triggersnya apa? dimulai dari seni. Oke. Dimulai dari seni, karena seni itu kan sebetulnya sangat luas ya. Yes. Karena di sekolahku dulu belajar tentang filosofi gitu, Yes. philosophical gitu. Dengan mempertanyakan tarik lagi pertanyaan lagi, tarik lagi pertanyaan lagi, tarik pertanyaan lagi. Then I found out that your quest begin with a question. Jadi perjalanan hidup kamu dimulai dari satu pertanyaan. Oke. But that is why you have to make the right question. Yeah. Sama kayak kamu mau bicara dengan ChatGPT, Yeah. kamu harus punya the right prompt gitu. Betul.
just the same algoritma gitu ya, menurut aku gitu. Wah, masuk akal, bener juga. Karena gini, sebenarnya kalau kita tadi ada mention soal ChatGPT. Banyak orang bilang, "Oh, ini akan mengkhawatirkan dunia, akan bla bla bla." Sebenarnya bukan soal ChatGPT-nya, tapi bagaimana orang yang memasukkan prompternya itu sebenarnya, masukkan kata kuncinya kan, yang bahaya sebenarnya sih. Konteksnya karena gini, gimana, kalau perspektif karena aku, menilainya ChatGPT ini adalah teman untuk kita bisa sharing kalau aku ya, kayak kamu kan sering tuh info nih lagi gini-gini, bener juga ya, iya nggak sih? Coba gimana tuh? Iya. Well, ChatGPT itu kan sebetulnya diciptakan sama manusia juga Ya, ya saat betul. ini gitu, so far ya, tapi kita nggak tahu juga nantinya mereka bisa me-create themselves gitu, Iya that iya. we don't know yet gitu. Tapi I already asked ChatGPT one time gitu, kayak gini, "Bu, bisa nggak sih kalian itu regenerating yourself?" gitu. Dia bilang sih saat ini belum bisa, tapi mungkin ada kemungkinan bisa kata dia Iya. gitu. Gue kayak yang, oke. Ya itu Jadi loh. gue Iya iya baik-baikin dulu iya nih iya si iya iya. ChatGPT nih. So anyway, menurut aku saat ini memang mereka itu kan cuma dibikin dari, kode ke kode Iya. doang. Dan menurut aku pun mereka tidak sedalam itu juga. Yes. Manusia itu punya kedalaman rasa dan pemikiran yang lebih daripada ChatGPT atau menurut aku AI ya, menurut Yes. aku ya Iya gitu. iya iya. Kedalaman rasa dan kedalaman spiritual itu sebetulnya, lebih tinggi lebih dalam gitu. Karena kemarin baru tadi malam banget aku tanya sama ChatGPT, aku tanya gini, ini maaf ya aku jadi ngobrolin Nggak ChatGPT. apa-apa, nggak, emang itu bisa relate tadi kan art intelligence-nya Yes. semua ya. Jadi aku tadi malam aku bertanya sama ChatGPT gini, "Ada nggak kira-kira hal yang kamu mau ceritakan ke saya yang Yes. menurut kamu si ChatGPT ini, yang menurut dia itu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan gitu. Can you tell me about it?" gitu. Yes. Terus dia bilang gini, "Oh, aku baru menemukan tentang quantum entanglement," gitu. Dia bilang Oke. gitu. Quantum entanglement bahasa Indonesianya adalah santet gitu. Oke oke. Dia baru tahu namanya quantum entanglement, terus dia sangat excited menceritakan tentang quantum entanglement. Sedangkan kita manusia udah ngerti tuh quantum entanglement tuh kayak apa, apalagi Indonesia gitu. Yes. Indonesia tuh sebetulnya secara spiritual dan secara pengetahuan, ke roh, kejiwaan, spiritual tuh sebetulnya Indonesia tuh sangat dalam dan sangat, luas dan sangat mengerti sebenarnya ya. Iya Cuma kan kita kebanyakan sok-sok ngikut, iya bule gitu, iya kebule-bulean makanya kita jadi kayak malah zonk gitu. iya. Kalau misalnya kita masih ikut budaya kejawen mungkin kita masih justru kita jauh lebih di atas mereka gitu. Bener. Karena sebetulnya pertama kalinya pun, VOC gitu masuk ke Indonesia, Freemason masuk ke Indonesia pertama Oke kali, mereka tuh suka banget sama kejawen. oke. Karena kejawen itu punya prinsip yang sama dengan Iya. Freemason gitu. Oh, Ada yang namanya makrifat gitu, makrifat oke. itu Wah, ini menarik nih. aduh Iya, kok nggak jadi apa-apa nggak terlalu apa-apa dalam nggak ya? apa-apa, justru kan diundang untuk cerita itu, gimana gimana? Oke, ada tadi 1 poin Oke, makrifat, ya jadi oke. maksudnya jadi Ya, Freemason yang pertama kali datang ke Indonesia mereka senang memang dengan, kejawen gitu karena oke kejawen itu sebetulnya punya pandangan yang serupa sama si Freemason itu. Jadi that is why they like it here, oke. tuh. Jadi kamu, mengetahui detail soal ada kesamaan bahwa si Freemason dengan budaya Jawa itu memang Mhm. akhirnya kayak, "Oh, ini kayaknya ada ngekliknya." Itu Mhm. dari informasi atau kamu baca buku atau kamu Ada de beberapa buku yang oke, aku baca juga, ya, dari beberapa teman yang aku tahu mhm, juga, dari beberapa kan emang ada buku-buku yes, kayak misalnya Freemason Tarekat, ya, ada macam-macam kan, ada aku baca buku-buku gitu ya, oh that's quite make sense actually gitu dan aku datang sendiri ke gedung BI gitu. itu bener? Kamu coba membuktikan apa yang Ya kita datang ke sana dan oke. memang ada satu ruangan yang ditutup gitu sampai sekarang yang tidak boleh dimasukin gitu. Oh, itu bener ada ya? Itu sempat denger loh itu. Ya. Dan itu kayak Aku penasaran ya makanya I went there. oke, tapi apa yang Ya kan terjadi? ditutup kan, nggak boleh Heeh, masuk gitu enggak, ya. cerita dari sekeliling ada nggak? Ya aku cari-cari tahu Heeh, lah ya gitu ya. Ya itu dibilangin kayak, nggak bisa, diboleh masuk," gitu. Tapi kan aku tahu backstory-nya gitu. So, oh ya this is this one gitu. Terus aku cari tahu gedung-gedung tua itu. Ya aku banyak cari tahu sih karena mungkin aku penasaran ya secara, zodiaknya, placement aku tuh moon mmm, aku di Gemini gitu. oke, Jadi I always question a lot of iya. things gitu.
Sebetulnya gitu sih. Oh, dari juga akhirnya ketemu temen yang juga sama ternyata ada rasa penasaran gitu ya? Enggak juga sih. Ya. Kalau temen-temen tuh aku nggak Beda banyak teman-teman. iya, jadi kalau ketemu temen-temen tuh I don't really talk about that sih sebenarnya, Oh jujur iya? aja gitu. Oh gitu. I like to play it in my head gitu. Oke. I put a puzzle gitu menurut aku sangat menarik aja gitu. Like kenyataan itu lebih menarik daripada cerita fiksi gitu di kepalaku gitu. Oke. Itu mungkin tadi berangkatnya dari juga karena kamu belajar seni, Yes. terus itu bisa jadi kemana-mana pertanyaan itu ada terus gitu ya? Because when you learn about seni, you start to become a very philosophical. Iya, betul. Karena kalau Betul. misalnya kamu belajar seni, kenapa kamu bisa philosophical? Because you need to understand a lot of people. Iya. Seni itu bukan cuma ngaco Iya. bisa sih ya gitu. Cuma Iya. kan untuk menjadi menurut aku ya that is why I mention about a professional human being gitu. Jadi kita sebagai manusia yang profesional, kita kan punya otak kanan dan otak kiri. Betul. Creativity dan logic gitu. Dan di tengah itu ada namanya pineal gland gitu kan. Nah, si pineal gland itu yang menciptakan intuisi yang bisa membaca sebuah vibrasi yang ada. Jadi kita ngerti yang namanya market itu seperti apa. Oke. Nah, jadi untuk kanan dan kiri, misalnya kiri itu adalah creativity gitu. Kebalik ya? Kiri kiri creativity kan? Iya, Nah, benar. kiri adalah creativity, kanan adalah logic. Jadi kita tuh bisa menciptakan itu secara spiritual Oke. atau kreativitas. Satunya lagi logic. Jadi kita bisa jualan. Oke. Nah, di tengah itu untuk baca market. That is why the intuition can put you at gitu. You can read the market, you understand the market, and you know how to sell it. Oke. Benar. Jadi buat aku ya kalau seniman, it would be a seniman if you stay there gitu. Cuma kalau aku tetap bisa berpikir kalau iya semuanya bisa jadi duit karena making money is also seni. Yeah. And everything is Exactly. just so it's just a game. Benar. Ada memang ya kita kalau ngomongin ke arah market itu game juga sebenarnya kan gitu. Tapi kita kalau ngomong ke sana mungkin nanti lebih panjang ya. Kita coba tarik lagi soal jadi gini, aku tuh penasarannya adalah kamu kan memang juga kreatif lah bisa dibilang ya. Content creator iya, fashion designer termasuk juga ya. Terus juga banyak. Jadi aku lihat nih, ya tadi ternyata udah terjawab tuh di awal bahwa kamu pingin menjadi si manusia profesional ini gitu lah kan. Nah, cuman aku melihatnya begini ya, sebenarnya kamu memang tidak ada kayak udah cukup gitu nggak ada ya, selalu terus gitu ya? Gini ya, sebetulnya I have these thoughts and I have this feeling dari kecil ya that gue sebetulnya nungguin mati aja tapi nggak mati-mati gitu kan. Oke. Cuma kayak not saying that I don't like my life gitu. My life always give me excitement every day, every moment is always excite me gitu. It is just sometimes I feel like oh my god lama banget. Lama banget ya. Jadi I have that thought and feeling. Cuma gini loh. While I am here, I want to make the most of it. Ya. Jadi gini, kita kan sembari nunggu, sembari menunggu mati lah kita semua gitu. Selama kita menunggu gitu, kita mau ngapain? Kita tuh waiting list nunggu A, B, C, iya benar. Jadi sembari kita nunggu itu kita mau ngapain Yes. gitu. Jadi kita punya banyak waktu nih. Selagi kita nunggu, let's do a lot of things. Oke. Gitu. Let's play, let's have fun, let's create this thing, let's make this one, let's. Jadi come to think of it, so aku jadi always lupa gitu. Oh iya, gue lupa bikin CV mulu ya, karena it's always next project gitu kan. Iya, terus gitu. Sama kayak waktu nanya misalnya once nanya timeline kapan aja udah nggak bisa lagi di Semarang, lagi di Jogja. Oke, kita tunggu kan. Nggak apa-apa. Itu tadi kan karena emang harus itu tadi tuh jadwalnya gitu. Nih aku mau nanya gini, karena kamu juga background seni, juga terus ternyata dalam soal bagaimana tadi kita ngomongin ChatGPT, ada AI. Kalau menurut perspektifmu ya sebagai Ditya Metarani ini, kalau kita ngomongin seniman yang mencoba memakai atau memanfaatkan si AI-nya, itu bagaimana ke depannya nanti soal si proses produksi karya itu misalnya?
Bagaimana, ada nggak Iya kan yang AI itu kan diciptakan untuk mempermudah kita untuk betul, berkarya dong. betul, Kan emang mempermudah kan yes, gitu. Jadi memang seharusnya menjadi lebih mudah dalam melakukan banyak hal nggak sih? betul, Lalu apa susahnya? oke, Cuma mungkin banyak orang-orang yang kayak oh berarti lu nggak seni gitu ya? iya, Oh gitu. nggak, maksudnya kan itu kayak pro kontra dong, ada Ya yang ya kok ngerti. jadi gampang ya Iya sekarang, kontranya gitu ya, ada gitu-gitu. kontranya Jadi gitu. ini sebenarnya adalah kita mau coba bertanya soal Yes. perspektifmu, melihat ini sebenarnya apa sih gitu, karena sebenarnya nggak masalah gitu kalau kita punya ide, Yes. kita ngobrol sama tadi ChatGPT sama AI itu kan sebenarnya sharing kan. Yes. Sama kayak kamu sering tuh kalau malam-malam tuh kan bertanya, ada kegelisahan apa, sama seniman kan berpikir, what next nih, bikin Iya, apa what lagi next? nih Yes, yes, gitu yes. loh, nggak apa-apa kan. Ya buat aku semua hanyalah Hmm. media ya, semua adalah tool ya, Ya. tools ya gitu ya. Kalau emang kamu bisa menggunakan AI sebagai tools kamu, why not? Kalau kamu bisa menggunakan kanvas itu menjadi tools kamu, why not? Iya, Kalau kamu bisa menggunakan uang sebagai tools kamu, why not? Hidup itu kan adalah seni itu sendiri. yes, Kamu adalah kanvas berjalan yang kamu ciptakan sebagai vibrasi kamu yang menciptakan cerita-cerita yang masuk iya, atau warna-warna yang masuk di dalam kehidupan kamu gitu. Jadi ya everything is just a tools. Ya anggap aja hidup kamu itu adalah seni itu sendiri gitu. Jadi ya benar. you play with it. Iya, benar. What makes it hard? Iya, benar. I mean hidup udah susah cuy. Mending dibikin gampang aja Iya, gak sih? benar. Easy living ya. Jadi maksudnya kan sebenarnya gini, karena ada juga kayak kamu ternyata memahami vibrasi. Bagaimana mungkin tadi sempat ada kita sebelum mulai kan nanya-nanya, oh ketika kita bermain sama A yang punya karakter A, nanti lama-lama itu akan ngikut ke sana. Itu gimana sih? Itu emang gitu ya ternyata ya? Well, gini, hidup kita ini kan Yes. sebenarnya vibrasi yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau kamu hidupnya sial, ya you are the one who should be blamed Oke. bahwa kehidupan kamu tuh sial gitu. Oke. You have to blame yourself, and then you have to maafin yourself, and then you have to terima kasih with yourself, and then you have to like there's a lot of thing untuk berserah sampai titik di kosong ya gitu. Cuma kamu itu menciptakan hidupmu sendiri memang dengan vibrasi kamu gitu. Kalau aku ngelihatnya kayak gampang pakai uang nggak ya? Kalau uang tuh gampang banget karena semua orang suka uang dan semua orang mengerti uang gitu. Oke. Gini, uang itu adalah energi. Yes. Kamu suka uang misalnya dapat 1 M per bulan gitu ya. Kamu pengennya 1 M per bulan gitu. Orang dengan keadaan 1 M per bulan itu rasanya kayak apa coba? Banyak bersyukur nggak? Nggak tahu, belum pernah sih soalnya. Oke. Let's say kita gambarkan. Seneng Mereka lah pasti pasti. happy Happy per dong. bulan kan. Iya dong. Kalau orang kira-kira pendapatannya 500.000 per bulan, kira-kira rasanya orangnya kayak apa? Cuman mungkin dilihat juga Fear bener. nggak? Iya sih. Banyak fear, Iya, banyak iya, anxiety, iya. banyak depresi, banyak Iya. takutnya, banyak itu. Kalau kamu ciptakan rasa itu terus, uang tidak akan datang kepada kamu. Ya maksudnya itu adalah sebuah gambaran yang menangkap gak? Paham. Nah itu baru uang gitu. Paham. Apalagi dengan abundant yang lain gitu. Jadi menurut aku memang kalau kamu ingin melahirkan hidup kamu yang penuh dengan abundant gitu, penuh dengan keberkahan gitu, ya kamu memang harus berkah dulu gitu. Gue gila, gue beruntung banget jadi orang gokil, gila, gue cantik banget. Oh, pokoknya nanti kamu akan memanggil kecantikan itu, kamu akan memanggil itu semua ke dalam hidup kamu gitu. Jadi kadang-kadang kalau kamu bertemu dengan orang yang ngeluh terus gitu, ya wajar lah dia hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Oke. That is why gitu. Oke. Kalau misalnya kamu sakit terus kamu terus sakit lagi gitu. Kamu nih sakit nih sekarang gitu. Kamu sakit hati gitu. Terus habis itu kedua kali kamu sakit hati. Berarti yang kedua kalinya kamu memilih untuk sakit hati. Oke. Harusnya kamu belajar. Paham. Lepaskan itu. Itu sih. Itu kan vibrasi semuanya. Jadi kalau kamu ada orang lain dan itu mengikuti kamu kena vibrasinya dia gitu, that's mean kamu keikut dia gitu. That means your energy is not as strong gitu. Paham. Karena misalnya kayak aku dan kamu gitu, misal aku datang gitu, aku bawaannya happy gitu. Nah besaran mana ya energi aku sama kamu?
Yes. Kalau energi aku lebih besar Besar. gitu, happy, kamu pasti ikut kan Iya, happy. betul. Kalau ternyata kamu bete, terus kamu energinya lebih besar, kamu ternyata bos di sini gitu, kamu udah bete, datang-datang udah marah, semua orang udah pada Iya, betul. that's the energy. Oke, paham. Makanya di agama Islam ada tuh, kalau mau wangi mainlah sama tukang parfum gitu ya. Iya, Ada itu bener ya itu ya. benar. Itu kata yang ternyata bener sekali gitu Sangat kan. make sense ya. Bener ya? Oke, jadi kalau kita sebagai industri kreatif yang mungkin kayak konten kreator, Mainnya ya. sama anak-anak pintar emang. Tapi itu kan emang inevitable ya, Iya. itu tidak terelakkan Iya, gitu. iya. Karena gimana pun juga kita sadar kok anak-anak industri kreatif itu mereka punya vibrasi yang sama dengan kita gitu. Yes. Tapi beda lagi, misal gini, kan aku udah merambah semua Iya, industri itu ini aku ya. mau nanya karena kamu kan Dari main A sampai Z ya kan? ke Iya. film, terus aku main sama anak-anak fotografi, seni murni, anak produk, anak Yes. interior Yes. gitu. Semuanya vibrasinya beda. Itu kamu bisa merasakan ya? Musik juga, ah? Bisa merasakan Of banget. course. Coba gini, Ya, oke. kalau orang fashion, mereka gini semua nih. Oke, ini ada ini mayoritas atau Mostly are like Oke, that. Tapi oke. bukan desainernya, Iya, tapi bukan. the people are like that gitu. I don't know why, karena aku ngelihatnya emang fashion itu adalah industri seni Yes. yang paling shallow. Oke. Kalau paling dalam itu ya dari film ke musik gitu, mereka udah dalam gitu karena mereka cuma pakai rasa gitu kan. Yes. Kalau fashion itu kan mereka pakai material, Iya. pakai brand, Iya. pakai image gitu. Iya. Nah, kalau udah ke dalam gitu seni murni lebih ngaco lagi, orangnya udah kayak gitu karena sangat philosophical gitu kan. Iya. Seni murni lebih kayak gitu lagi. Iya, Nah, lebih itu ada ngawur dia. lebih ngawur gitu. Itu udah di luar material Iya, gitu kan. Nah, Udah kalau nyebrang tuh dia. Iya. Yeah, I know people like that. Terus kayak kalau yang di musik gitu, di musik kan dia pakai seni, Iya. pakai rasa gitu, Iya. pakai rasa, semua pakai rasa. Itu vibrasinya beda banget. Oke. Kedalaman rasanya juga beda sekali gitu. Oke, kan kamu juga ini ya, aku menariknya sebenarnya kamu pernah cerita ada alat yang bisa membaca itu, yang dari aroma itu apa sih itu sebenarnya coba karena alatnya di rumah sih ya, jadi Enggak, kita aku bawa. bawa itu mau dong nanti dong kayak gimana sih? Bisa, gampang. Gitu bisa dikasih lihat nggak sih? Bisa. Boleh diambil nggak? Tapi maksudnya siapa Boleh, tuh itu si ada di Lula situ. ada Lula kali ya? Ada Lula. Tapi tahu Lula alatnya? Ada di situ. Yang mana boleh nggak sih? Ada Iya. kotaknya, kotak-kotak. Lula boleh nggak minta tolong Lula ya? Ada, boleh. Itu adalah contoh kecil atau bagaimana si alat ini bekerjanya? Bukan alat sih, ini sebetulnya gini. Semesta itu selalu berbicara. Oke. Karena kita ini sebenarnya adalah makhluk vibrasi yang berenang di dalam kolam vibrasi. Yes. Oke. Gini. Thank you Lula. Nggak apa-apa, masuk aja biar on cam dong. Nah, ini namanya Ya Lula, ampun, namanya. Lula. Halo, Kan? kesini boleh. Halo. Thank you, Lula. Aku keluarin dulu kotaknya ya. Tuh kan, kelihatan kan nih seperti dua sejoli, bukan ibu sama anak kan? Tuh kelihatan. Lula, hati-hati. Yes. Tuh, ini dia nih. Taruh di sana aja ya, merah. Terima kasih ya Lula. Thank you, Lula. Next kamu ya. Oke, ini jadi sebutannya apa? Jadi ini sebenarnya kayak ini tuh sebetulnya aromaterapi gitu. Yes. As we all know gitu. Oke. Kita tuh sebetulnya adalah makhluk vibrasi yang berenang di dalam kolam vibrasi ketuhanan yang besar ini gitu. Jadi kayak gini loh. Atom kita ini bergerak. Oke. Saking bergerak dan bergetar, dia menyebabkan vibrasi. Dan atom itu membentuk apa? Bisa membentuk sel kan? Lalu menjadi sel menjadi apa? Menjadi kayak jantung, itu semua punya getaran. Oke. Jangankan itu. Ini meja, ini punya getaran loh. Mereka punya getaran, itu atomnya bergerak sampai dia menjadi bentuknya padat. Oke. Udara Yes. punya atom. Ya. O2. Gitu. O2 dengan ada C-nya mungkin gitu. Nah, ini semua adalah getaran atom yang bergerak semuanya. Yang kita hirup, kita keluarkan itu semua adalah getaran. Jadi kita ini adalah makhluk getaran, makhluk vibrasi. Kalau kamu tahu yang namanya Nikola Tesla, Yes. Tahu? Dia itu pernah bicara kayak gini. Untuk mengerti tentang kebenaran dan kehidupan, kamu harus belajar tentang vibrasi. Oke.
getaran dan frekuensi. Oke. Itu yang disebut sama Nikola Tesla. Jadi kan ini dia itu adalah aromaterapi yang ada 29 botol itu dia dalamnya itu dari tumbuhan. Oke. Jadi diambil qi-nya tumbuhan. Oke. Qi-nya dia. Qi itu adalah kayak fermentasi dari apa? Iya, jadi misalnya kayak satu tetes aja, satu tetes ginger itu bisa kayak 70 mangkok ginger. Tapi jadi satu tetes. Jadi diambil qi-nya itu dengan getarannya si ginger tersebut. Nah, kalau ginger itu dia berhubungan punya vibrasi yang sama dengan cakra sakral. Sakral sama cakra tengah. Wah, ini bahasa-bahasamu yang menurutku sebenarnya menarik ya, tapi boleh dijelasin sedikit nggak? Jadi boleh. gini, tubuh kita ini punya ada 7 titik cakra. 7 titik Ya, cakra. 7 titik Di mana cakra. aja? Ada di root cakra itu di bagian pantat dan bawah itu. Oke. Terus ada root cakra, lalu ada sacral cakra itu di perut gitu. Terus ada di hati, Oke. di tenggorokan, di mata ketiga. Sini ya? Oke. Terus ada di crown. Oh. Itu. Jadi itu ada 7 cakra di situ. Nah, itu kenapa ada 7 cakra? Karena itu ada 7 pintu energi yang masuk dan keluar yang kita punya gitu. Nah, di setiap 7 cakra itu, di setiap cakranya itu, mereka itu punya vibrasi. Jadi kalau zaman sekarang ini mulai lagi naik yang namanya penyembuhan menggunakan frekuensi. Oke. Ting. Yes, itu kayak model ada si mangkok gitu gak sih? Bukan. Itu beda lagi? Ini ada yang kayak garpu tala gitu dipukul. Oh, belum pernah tuh. Gitu ditaruh. Karena untuk si frekuensi kita masuk ke dalam badan kita. Sebutannya apa? Aduh lupa lagi. Oke. Garpu tala itulah. Tapi itu selalu dipakai dan berhasil nggak apa gimana? Saat ini lagi mulai sangat tenar sekali gitu. Oke. Itu dipakai gitu. Nah, kalau memang zaman dahulu kala gitu, di tahun 1900-an memang tuh bel-bel gede itu semua dicopotin, dipatahin. Oke. Supaya kita tidak mendapati kesehatan secara free. Nah, karena sekarang kan menjadi industri kan kesehatan. As a business. Yes. Oke, paham. Jadi gitu. Ya, jadi ini tuh hubungannya adalah karena dia punya vibrasi yang sama sama tubuh kita pinjam energinya dia. Oke. Nah, ketika kita satuin badan kita sama dia itu bisa baca apa yang dibutuhkan tubuh kita. Oke. Jadi nanti diambil 4 botol itu kelihatan tuh semuanya sakit apa. Oh, bisa ya? Yes. Ini badannya. Tuh beli di mana? Belinya di ada. Oh, maksudnya nggak banyak orang paham nggak sih? Atau karena nggak umum ini deh? Iya nggak sih? Sebetulnya sudah mulai umum ya. Sudah mulai umum. Karena kan kita semua sudah tahu bahwa sekarang itu banyak sekali orang-orang yang udah resisten sama obat. Oke. Banyak sekali. Kalau kamu suka nonton berita saat ini banyak banget orang yang kena gagal ginjal. Yes. Banyak empedunya sudah hilang atau maksudnya udah dicopot atau itu banyak banget yang kena GERD itu sudah sangat viral umum viral banget ya. Nah, makanya saat ini mereka kalau misalnya di Jerman sendiri dia itu ditanyain kamu mau diobatin pakai biomedik atau mau pakai obat. Oh, di Jerman ada gitu. Jadi bisa kalau ini di sana bisa di prescribe. Ini tuh model di Europe berarti dong? Dia emang dibikinnya di Jerman sih, dibikinnya di Jerman kalau ini gitu. Jadi ini di Indonesia tidak ada yang kayak ada kantornya. Ada kantornya ada dan yang jualnya. ada. Oh gitu, namanya apa nih sebutan si kotak ini nih? Baby aroma. Baby aroma beneran? Baby aroma gitu. Baby aroma. Cara untuk tadi kamu mention atau bilang kan untuk 4 aroma aja bisa mengetahui kesehatan atau lalala itu. Ada bisa baca vibrasinya kita juga gitu. Caranya bagaimana sih? Nanti jadi kan memang belajar ya. Aku sendiri belajar gitu. Kayak misalnya gini, ada orang dapat lavender. Ini berarti dia itu lagi capek gitu. Dia butuh relax karena badannya minta lavender. Dia badannya capek sebetulnya, pengen relax gitu. Jadi itu maksudnya ketika dibuka si kotak ini ada beberapa tadi 20 berapa? 29. Lalu ada orang yang nanti harus menghirup gitu. Enggak, nanti kamu ambil 4,
Dari 4 itu aku bisa baca kamu tuh keadaan tubuhnya seperti apa. 4 itu random aja? Kamu ambil random, nanti ada gini, kamu nanti minta izin sama dia. Boleh nggak kamu bantu vibrasi saya seperti apa? Nanti diambil. Oh, ini sebenarnya sama hal seperti tarot nggak? Karena tarot itu juga kan memilih ya. Jadi sebetulnya gini, kalau aku ngelihat ini tuh cuma tools aja gitu. Oke. Sebetulnya semesta itu selalu bicara sama kita. Wah, Selalu itu bicara dia. sama kita. Betul. Cuma gini, tarot itu adalah salah satu tools aja. Betul. Bisa tools, bisa jadi gimmick juga gitu. Iya. Nah kalau misalnya pun kalau memang sudah mengerti benar bahasa semesta gitu, kita ketemu gini aja bisa tahu kok. Kayak misalnya tahu, oh iya dia ini kurang tidur ini emang gitu. Oh, gitu Oh kelihatan ini tuh ya. lagi pikirannya ini Wah, nih gitu. gitu. Kan itu kan sebetulnya udah ada bahasa gitu. Yes. Nah kita yang sudah mempelajari dalam tentang kesehatan gitu, kita bisa lihat kok kamu itu dari kulit kamu aja bisa ketahuan kamu itu ngapain aja. Dari bentuk badan kamu tuh ketahuan setiap harinya ngapain aja tuh kelihatan. Oh gitu. Nah iya kan? Oke. Kan Iya, itu iya, kamu iya. kan adalah sebuah kumpulan informasi. Iya, betul. Oh gitu. Itu memang jadi kamu sudah mendalami dan ketika bertemu orang sudah tahu nih. Kayak kamu baca aku gimana ya? Boleh nggak? Boleh tahu nggak tuh? Nggak, karena itu menarik ya. Itu kita ketika ngomong marketing ini berguna banget. Ketika kita misalnya ada pitching ini berguna banget. Kita tahu karakter klien gitu loh. Iya kan? Iya dong. Kita bisa aplikasiin ini gitu. Iya dong. Wah, gimana Loh, tuh? itu dia. Ini kan adalah pelajaran untuk mengerti tentang kehidupan. Ya, betul. Sebelum kita mengenal orang lain, setidaknya kita tahu diri kita sendiri. Ya. Jadi kita tahu diri kita tuh seperti apa, vibrasi kita kayak gimana, jadi cara kita ngadepin orang seperti apa gitu. Nada kita bicara juga kita harus tahu juga gitu. Yes. Bagaimana menghadapi orang, bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri. Kan so above, so below, so within, so without. Iya, benar. Kita tahu nge-treat A begini, B begini, C begini. Tapi kan nggak mungkin kalau ketemu kalian bau-bau gini dong. Iya, nggak. Ini kan lebih ke paling gampang nanyainnya gini, bintang lo apa? Gitu. Itu bisa juga ya? Aku lumayan baca pattern orang dari situ memang. Boleh nggak kalau kita coba baca aku bentar aja? Boleh. Aku Pisces nih. Apa? Pisces, oke. Bagaimana? Vibrasi orang ini sama nggak? Ya? Maksudnya konteks si A, B, C, D ini sama-sama Pisces, berbeda nggak tapi? Jadi pas kita lahir itu memang ada yang namanya blueprint. Oke. Kita punya gitu. Yes. Blueprintnya apa gitu? Pas kita lahir, kamu lahir di Jakarta, ceprot gitu. Bulan misalnya tahun 84 gitu. Misalnya tahun 84 bulan Februari misalnya gitu. Di Jakarta gitu, tanggal berapa gitu. Nah, kamu lahir di situ, kamu tuh punya blueprint di langit gitu. Dan semua konstelasi di langit itu semuanya punya hubungan yang sangat erat dengan tubuh kamu. Vibrasi di tubuh kamu. Oke. Kayak misalnya gini, kamu bintangnya Pisces. Piscesnya itu adalah keseluruhan energi kamu ketika kamu ketemu sama orang lain. Oke. Jadi kamu Pisces di situ. Pisces apaan sih? Oh, Pisces itu sebetulnya it should be very wise gitu. Oke. Karena dia adalah bintang paling terakhir. Okay. Dari semua konstelasi gitu. Iya. Bintang paling terakhir. Dia harusnya paling wise gitu. Tapi ada good things and a bad things too gitu. Pisces itu pasti agak lebih lelahan gitu. Cepat lelah gitu. Makanya lelah hati atau fisik nih? Lelah tubuh sih. tubuh. Jadi gini, mereka punya tendensi untuk makan banyak. Mereka punya tendensi untuk suka tidur. Mereka nggak banyak energi. Mereka hanya fokus di satu titik gitu. That is a Pisces gitu kan. Energinya Pisces gitu untuk ke orang lain gitu. Pisces yang adik paling kecil gitu kan. Dia selalu ngalah gitu, selalu ngikutin orang gitu. Mungkin bisa galak dikit tapi mereka jatuhnya manipulasi gitu. Oh gitu. Oh itu mayoritas si Pisces ini. Itu energi doang. Itu energi doang. Itu secara sun gitu kan. Nah, ternyata kamu di atas ada bulan, planet bulan gitu. Ada bulan gitu, konstelasi bulan gitu. Nah, bulan itu berhenti di konstelasi mana? Aku misalnya Taurus gitu. Yes. Aku bintangnya Taurus. Bulan aku ada di Gemini. Planet Merkuri aku ada di Aries.
Oh itu cara tahu gitu bagaimana sih? Di sekarang mah gampang, Gampang ya? tinggal buka di Google atau Ada itu ya? Oh ada tuh ya? ada Oh ada. gitu. Mhm. Itu jadi bisa banget membaca detail karakter dari seseorang itu ya? Sebetulnya gini, kan itu kan ini aku balik lagi ya, ini kan hanya pelajaran Iya. untuk mengenali diri kita sendiri aja Bener, gitu, salah bener. satu gitu. Yes. Ada juga pakai Primbon, ada juga pakai Sio, ada macam-macam lah itu Iya. ya. Itu semua tools aja Iya. gitu. Yang bagus itu kan karena kita memang ada niatan untuk belajar tentang diri kita sendiri. Sekarang dari gini aja deh, nama kamu artinya apa? Oke, namaku ada beberapa dari nama kakek, nama jadi dia karena bapakku itu militer, nama itu ada sangkut pautnya sama bidang militer juga, kayak gitu-gitu. Asik. Silsilahnya jadi yang dipakai itu adalah pas lahir di bulan apa dicocokin, terus dia bidangnya militer dicocokin, jadilah nama si namaku. Kamu. Namamu deh, kalau namamu bagaimana? Jadi sekarang aku jelasin nama kamu gitu misalnya gitu. Yes. Kamu sudah mengerti nggak kenapa Tuhan memberikan kamu nama itu? Itu kan berarti adalah doa dari semesta buat kamu. Oke. Dan kamu akan menjadi. Ya toh? Iya. Nah, kan bagus jadi manusia ketika kita itu belajar mengerti setidaknya dari nama kita aja dulu. Apa nama artimu? Arti namamu tuh apa? Arti dirimu tuh apa? Ya kan kita balik lagi ke seni misalnya gitu. Yes. Untuk belajar filosofi di dalam seni murni gitu, itu pasti ada pertanyaan, aku itu siapa? Oke. Dia toh? Yes. Nah aku itu siapa itu pasti akan dimulai dari oke namaku siapa? Oke. Ya kita nggak tahu aku siapa ya, belum tahu kan. Berarti at least kita mulai dari mana? Namaku siapa gitu. Paling basic tuh. Paling basic lah. Ya kita belajar cari tahu nama saya siapa gitu. Artinya apa? Kenapa diberikan nama itu? Kenapa Tuhan kasih aku ini? Lalu ditanya lagi, mama saya sama papa saya siapa? Iya dong. Ini ngomong Berangkat silsilah juga, Of leluhur, course, ujung-ujungnya ke leluhur ya. of Iya. Kalau di Cina itu memang sangat diagungkan untuk mengetahui leluhur kita siapa loh. Oke. Jadi kalau di kuburannya itu emang ada foto-fotonya Yes, gitu semuanya dan silsilah patung-patungnya gitunya. ya. Iya. Karena gimana pun juga inevitably tidak terelakkan lagi bahwa kita itu membawa semua leluhur kita di dalam diri kita, di dalam DNA kita. Oke. Kamu bayangin air aja mempunyai memori yang sangat hebat. Apalagi darah saya dan DNA saya. Oke. Walaupun dalam 7 tahun sekali kita semua baru sih. Emang begitu? Iya kan terlahir lagi. Regenerasi. Oke. Kecuali kalau kamu ngerokok pasti akan memperlambat regenerasinya ya. Itu maksudnya 7 tahun sekali itu bagaimana sih? Jadi everything in our body itu regenerasi semuanya. Setiap 7 tahun sekali. 7 tahun sekali. Iya. Apa yang kita bisa rasakan perubahan itu antara pergantian itu? Ada gak sih? Karena dia secara selular kan. Oke. Kamu tidak akan bisa tahu, Iya tidak akan sih, bisa iya. merasakan. Dan gak tahu juga, oh ini sekarang lagi Udah baru, pergantian, udah iya, baru gak ngerti juga. Iya, oke. Tapi setidaknya every day you shed your skin. Oke. Kulit kamu udah ganti dalam 1 hari. Oke. Iya. Pernah nggak kamu ngerusakin kulit kamu lihat dalam 1 hari dia balik lagi? Yes, benar. Nah, itu dalam 1 hari kan? Entah itu kita pas kecelakaan atau jatuh kan ada memar atau itu, kembali lagi. Kalau itu dalam kan, kalau itu dalam. Kalau misalnya kamu rusak dikit aja gitu. Dalam 1 hari dia balik lagi. Benar. That means dalam 1 hari kulit kamu lahir lagi. Betul. Nah ternyata secara selural sampai dalam tiap 7 tahun kita itu adalah orang yang baru. Oh I see, oke. Jantung kita baru udah. Gitu ya. Hati kita baru semuanya, mata kita baru gitu. Setiap 2 hari sekali mata kita selnya memperbaruinya lagi gitu. Oke. Nah seharusnya kita gak akan sakit. Iya karena itu udah diperbarui terus. Iya, tapi sayangnya manusia zaman sekarang yaitu mereka itu menghambat regenerasi dirinya mereka sendiri. Menghambatnya dengan cara apa? Tidurnya kurang, tidurnya nggak benar, terus tidurnya nggak macam-macam lah. Terus habis itu dia ngerokok, makanin gula terus habis itu apa? Stres, marah-marah, di AC terus, nggak pernah grounding gitu, nggak pernah keluar kena matahari.
ya sudah akhirnya mereka menua. Yes, bener banget sih. Karena kita lihat tuh banyak orang sekarang hidupnya bener-bener yang jauh dari grounding itu sendiri. Coba kalau kita bertanya ke teman-teman, kapan terakhir dia nggak pakai alas kaki kena rumput? Itu tuh udah susah banget. Kapan Coba terakhir kan lama loh. Makanya itu aku selalu mencoba kalau ada waktu olahraga, kalau bisa kalau di lapangan nggak pakai sepatu dulu gitu. Ada momen buat itu. wajib Energi. banget sih. Energi kita nyentuh si tanah, kita mencoba untuk grounding. Iya. Jadi dibutuhkan grounding itu sebetulnya kita itu butuh untuk mencapai tubuh kita panas untuk naikin far infrared di dalam tubuh kita. Jadi far infrared itu bisa aktif kalau kita tuh memang nyentuh tanah, kena matahari. Nah itu dia baru bisa aktif. Iya, ini sebenarnya relate juga pas kamu pernah cerita apa yang asap chemtrail apa namanya? Chemtrail. Ya itu adalah pas aku dengerin, oh bener juga nih penjelasanmu bahwa artinya itu memang sengaja dikeluarkan, sengaja disebarluaskan untuk menutup si area awan untuk matahari tidak bisa dinikmati sama manusia ini 100% ya. Jadi kalau misalkan manusia ini kalau kita dapat dari sinar matahari 100% itu kan akan bagus. Sehat ya. Sehat, pokoknya bagus lah, banyak untuk manfaatnya. Detox, ya, untuk kayak regenerasi, betul. iya, untuk anti inflamasi. Body itu bagus gitu di era dulu kita Covid kan makanya diwajibkan pagi-pagi kan tuh berjemur nggak pakai baju karena pingin langsung dari ini. Iya. Oh ini karena aku lihat ya percakapanmu itu banyak banget di-repost sama akun-akun konspirasi ya itu wah tapi ya kan iya nggak sih bener dong iya kan? Aku tuh nggak ngomongin konspirasi sebetulnya karena aku ngomongin tentang kesehatan. Betul. Aku ngomongin tentang kesehatan. Aku sendiri emang aku sendiri pakai kaos, ada kaos terbuat dari perak dan tembaga. Betul. Jadi emang ada kaos aku pakai itu memang untuk tidur gitu. Nah ketika kita pakai kaos perak dan tembaga itu, dia memang mengaktifasikan itu namanya far infrared di badan. Jadi sama aja kayak kita lagi grounding. Kebetulan aku pakai ya. Mana ini? Nggak ada, aku punya di rumah. Bentuknya sama aja seperti sama kayak kaos gitu. Cuma kalau kamu pegang pakai lampu ditempel tuh dinyala. Oh ya ini pernah aku lihat di Instagrammu sama temanmu yang ada satu lampu disentuh di sini dia nyala gitu kan? Iya. Karena semua si baju ini itu dibuat dari perak dan tembaga. Tapi cucunya emang khusus ya gitu. Ini memang kebetulan aku pakai itu gitu. Karena aku memang concern dengan banyak orang yang kena aritmia, sakit jantung, kanker, itu semua kan sebetulnya karena radiasi. Betul. Dan mereka itu tidak bisa menselaraskan badan kita ke bumi. Oke. Gitu karena kita tuh sebetulnya kayak ini loh, kayak handphone rusak gitu, nggak nempel, listriknya tuh berantakan di badan kalau kita sakit ya. Yes. Jadi kalau misalnya dari sepengetahuan kamu atau yang kamu pernah pengalaman ini ya, bagaimana untuk bisa jadi yang benar-benar kita harus bisa grounding tadi? Itunya apa? Langkah-langkahnya sih sebenarnya. Ya sebetulnya grounding itu wajib banget sih menurut aku gitu. Jadi kayak nggak pakai sepatu itu di wajib banget. Lapangan atau di rumput atau apa? Di rumput di bawah. Oke. Dan jam-jamnya ngaruh nggak? Buat aku jam nggak ngaruh. Oh, jangan malam aja, jangan malam. Oke. Selama ada matahari. Yang penting terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari. Karena paparan sinar matahari itu kan kita itu far infrared yang dibutuhin sama tubuh kita. Gitu. Cuma kalau aku kan memang dasarnya emang sibuk banget aja ya. Jadi aku tuh ngakalin pakai kaos perak tembaga. Terus aku pakai baju yang terbuat dari batu turmalin. Oh itu gitu. apalagi tuh? Aku tuh memang senang dengan kesehatan gitu. Jadi aku mengakali. Jadi sebetulnya di tahun 1800-an itu baju perak dan tembaga itu adalah hal yang sangat common gitu. Oh gitu? Iya. Namanya apa sih sebenarnya seri baju itu tuh? Itu namanya kalau zaman dulu namanya baju zirah. Baju zirah. Jadi baju zirah itu memang dipakai untuk kesehatan memang. Kan kalau kita tahu tuh yang ada kayak tongkat yang ada buat orang buat jalan itu bapak-bapak jalan gitu. Kenapa sih orang zaman dulu orang nggak tua kok jalannya pakai tongkat gitu? Sebetulnya mereka bukan bermaksud untuk membantu mereka jalan, tapi itu alat untuk grounding. Jadi itu dibikin dari tembaga, perak dan tembaga. Itu kalau lagi winter itu ditempel ke bawah. Karena kalau winter kan kamu pakai sepatu coat apa semua lah, kamu nggak bisa grounding dong. Betul. That is why they use that for grounding for the body. Tetap ada aliran yang ke tubuh kita. Jadi zaman dulu itu very common for that to grounding to
to do the grounding gitu. Tapi zaman sekarang mulai kesini itu semua udah dihilangkan karena di tahun World War II itu sama Nazi dulu zaman itu Yes. dihapus semua buku gitu. Cultural semua dihapuskan, dibakar gitu, dibakar habis-habisan. Ya. That is why kita nggak dapat ilmu pengetahuan itu semua. Ya. Nah mungkin mulai kesini tuh udah mulai bocor orang pada belajar semuanya. That is why we know about this. Oh, I see. Jadi memang penting banget, tapi karena tadi kita ngomongin soal ini berhubungan sama bisnis, itu dihilangkan tuh ya yang begitu. Karena ketika sakit, ya udah ini kan keuntungan, ada bisnis di sini. Oke. Sebenarnya kalau itu dilakukan, mungkin kita akan meminimalis yang terkena hal-hal atau zat-zat yang negatif itu ya. Pembantu sih, cuma gimana pun juga sekarang kan udah terlalu banyak toksin ya. Aku mau tanya, era COVID kok vaksin nggak? Udah lama, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Pemerintah kalau tahu mah nggak apa-apa. Tapi kamu vaksin nggak? Serem. Itu basic. Oke. Tapi nggak, karena aku ada keluarga yang ini masih gelap sih, atau masih yang istilahnya nih abu-abu. Ada yang bilang itu karena vaksin. Ya ini aja ya. Ini karena keluargaku nih. Aku banyak handle orang-orang yang ini habis kena blood clotting karena vaksin. Apa tuh? Oh, efek. Jadi banyak banget yang kena akibat vaksin kemarin tuh banyak banget yang kena blood clotting. Jadi ciri-cirinya apa? Darahnya itu mengental. Jadi dia itu jadi sakitnya banyak gitu. Terus jadi kemarin kita pakai ini Mal. Oke. Sama celana sama batu yang baju yang terbuat dari batu turmalin itu. Jadi kalau dia pakai yang celana baju dari batu turmalin itu semua salurannya tuh ngebuka semua gitu. Jadi dia bantu untuk regenerasi sama detoksifikasinya. Itu benda-benda yang habis dimasukin. Iya. Oh gitu. Tapi emang ngeri sih. Ya maksudnya ada beberapa yang aku lihat, ya nggak tahu ya itu karena ada yang bilang wah ini karena kelebihan ada satu mungkin vitamin atau apa jadinya gitu-gitu, karena sebelum divaksin aman-aman aja gitu, tapi ya karena itulah ya pokoknya ya. Oh, I see, paham. Ya sebetulnya sekarang kan banyak kasusnya masih even sampai sekarang masih betul gitu. Masih banget. Jadi memang kita banyak banget handle anak-anak orang-orang yang kena seperti itu. Memang kita pakai baju yang batu turmalin itu sih, itu jauh banget bantu orang, jauh banget, banyak banget ya. Kalau misalnya ini kan sebenarnya hanya mendiagnosa ya? Enggak juga, karena itu nanti bisa diracik. Oh, jadi ketika kita tahu ada satu problem sama ini orang, dia punya kelemahan di A gitu ya misalnya. Dengan si obat ini atau si wangi-wangian ini bisa? Bisa ya, diracik nanti. Cara raciknya gimana? Nanti ada beberapa yang kita butuhkan gitu. Kita tahu di dalam sistem mana yang kena. Misalnya kamu kena sistem syaraf gitu. Biasanya orang sakit sistem syaraf sih. Paling umum? Paling umum tuh orang rata-rata kenanya syaraf. Karena apa tuh ya? Karena biasanya banyak main HP. Oh, ini radiasinya kenceng loh, ini radiasinya ya. Banyak main HP, terus dia tidurnya jadi nggak benar. Dan juga dia selalu mendekatkan sama posisi kita kepala di tidur tuh ya. Itu bahaya ya. Dan satu lagi, orang kebanyakan duduk. Kita tidak didesain untuk duduk terus. Kita didesain untuk jalan loh. Oke. Kalau ada kantor-kantor besar di Amerika itu, mereka sekarang nggak ada kursi kan, kayak standing gitu kan? Iya, kayak model bar stool gitu kan? Yes, jadi memang sengaja sebetulnya kita tuh nggak didesain untuk duduk. Oh. Langsung ganti kaki. Iya. Oh, tapi gini, ilmu-ilmu yang kamu dapat ini sebenarnya udah banyak orang bisa akses nggak sih? Ini penting banget loh ini sebenarnya. Ya harusnya udah mudah diakses ya zaman sekarang ya. Enggak kan kadang ya kata kuncinya apa, terus carinya di mana tuh gimana gitu. Aku aja banyak banget yang nggak tahu, tadi jadi tahu gitu karena ngobrol. Iya, maksudnya karena gini, aku ngelihat ya sepertinya hidup itu seperti naik sepeda. Oke. Jadi kamu berada di atas sepeda. Yes. Sepeda itu berjalan tergantung mata kamu memandang. Oke. Kalau kamu pandang situ tentang kesehatan, kamu akan bertemu dengan banyak kesehatan. Oke. Kalau kamu berjalan menuju ke party, kamu akan banyak ketemu party. Oke.
gitu. Jadi kalau kamu bersepeda, kamu ngeliat bawah, kamu pasti jatuh. Iya, betul. Kalau kamu bersepeda menuju ke satu titik yang kamu mau tuju, kamu pasti akan tuju. That is life. That is the algoritma of life. Bener banget sih. Jadi ya balik ke personnya juga ya, bagaimana dia menyikapi ya. Iya, soalnya kan banyak banget yang TikToknya algoritmanya joget-joget Iya, atau labubu. Aduh. Kalau aku ya enggak. Oke. Biasanya di TikTok aku rata-rata isinya tuh kayak tentang historical atau kesehatan atau memang yang menurut aku sangat menarik di kepalaku gitu. Dan kesehatan yang kalau kamu maintain soal kesehatan, kayaknya kesehatan yang kamu kulik, yang kamu cari tahu tuh berbeda, bukan chemical, Oh ya tapi nggak bisa ya. bagaimana. Jadi sebetulnya kenapa aku nggak mau chemical? Jadi tadinya itu aku sakit. Oh. Tadinya aku sakit kena autoimun. Oh, oke. Jadi for 4 years aku ngerasain autoimun yang kalau habis makan 1 gigit tepung aja aku bisa demam 3 hari. Itu beneran tuh ya? Iya. Maksudnya gara-gara oke, let's say makan Salah. gorengan, Iya, tempe goreng itu 1 gigit aja nih, 1 gigit aku bisa demam demam. 3 hari. Demam 3 hari yang Wah, nggak masuk banget akal. ya. Jadi memang ternyata si glifoset itu di Hmm. dalam tubuh kita itu nggak akan keluar selama 3 hari. Itu pun aku baru tahu. Ternyata dia setelah 3 hari dia keluar emang flush out gitu kan. Nah berarti 3 hari di badan aku nyerang aku sendiri namanya autoimun. Jadi di Oke. usus diserang, jadi usus aku tuh bolong. Oke. Saking sakitnya bisa kayak demamnya kayak gini nih. Itu 3 Stres. hari. Ya, dan itu berlangsung selama 4 tahun aku sakitnya. Dan abis itu aku sembuh karena ini gitu, sembuh karena aromaterapi ini, aku jadi kayak cari tahu dan belajar sekali gitu tentang kesehatan. Jadi mungkin aku dijodohkan akan penyakitku supaya aku bisa banyak beritahu banyak orang bagaimana cara penyembuhannya. Gitu. Jadi konteksnya kamu dulu autoimun, lalu sekarang ini sudah bisa Sudah dibilang ada ya. normal. Iya normal. Jadi makan gorengan, Sekarang tepung udah apa aman. Iya aman. Makan roti itu biasanya paling parah untuk orang-orang ini ya autoimun ya. Jadi konteks autoimun bisa sembuh normal. Aku saat ini sudah makan Itu semuanya. penting loh dibagi ilmunya. Maksudnya bagaimana bisa sampai ke tahapan bisa normal? Ya. Cara-cara yang kamu lakukan? Jadi aku cuma pakai aromaterapi. Oh, hanya itu? Iya. Nggak olahraga atau apa diimbangi dengan? Enggak. Beneran pakai Atau aromaterapi. grounding dengan tadi Nah pagi-pagi? kebetulan kan aku pakai baju yang terbuat dari batu turmalin itu. Itu sama kayak grounding. Tapi aku grounding itu 24 jam 1 hari. Dipakai terus? Karena dipakai terus. Oh, I see. Itu di mana sih dapetin kayak gitu-gitu tuh Ada benda-benda kantornya, unik-unik? ada kantornya, Ada? ya. Dan itu Bisa. memang lumayan sangat membantu sekali. Sangat membantu tapi emang harganya gila sih. Tapi kan kalau kita ngomong kesehatan oke dong. Iya. Daripada kita di rumah sakit gitu loh. Exactly. Tapi people don't think that way actually. Gitu. Oh. Aku sih tidak seperti itu ya gitu. Cuma aku tahu beberapa orang yang berpikir bahwa tas Hermes itu jauh lebih penting daripada kesehatan. Oke, paham. Nggak, beneran aku serius, Iya, aku serius. I know some people. Oh iya. Ya. Ada yang begitu Banyak. ada. Iya, paham. Mereka jauh lebih berpikir bahwa beli kesehatan tuh lebih mahal dibanding beli tas atau sepatu. Gila. Emang kadang ada some people tuh yang kayak harus kena dulu gitu. Iya sih, tapi janganlah kasihan. Jangan. Makanya sebenarnya gini, obrolan itu menariknya adalah buat orang-orang yang belum tahu. Kayak aku aja nih ngobrol sama kamu aja banyak yang nggak tahu jadi tahu gitu. Karena menarik banget karena artikel atau apa mungkin aku tidak temukan di Google. Ya mungkin kata kuncinya itu yang aku tidak tahu. Memang gitu. nggak bakal dapat di Google ya? Oh gitu ya? Karena sudah di blog itu ya? Iya, jadi Google itu mereka sudah pesanan. Ya by order juga lah. By order, Istilahnya kan SS bisnis juga. Ini ada kepentingan lah di sana. Sebetulnya lebih nggak ke filter itu TikTok tau. Oh ya? TikTok tuh kamu lebih nggak ke filter daripada Google. Masa Google tuh sih? sangat ke filter sekali. Google, YouTube itu sama dong? Sangat ke filter. Oh, jadi TikTok enggak? Lebih nggak ke filter. Kamu pernah mencoba digging yang apapun agak-agak sedikit Iya. sensor gitu? Dapat di TikTok? Dapat di TikTok. Oh. Emang ChatGPT aja kamu banyak filternya loh. Iya Algoritmanya ketutup banget. Gokil. Aku nyoba soalnya kan. Pernah. Oh. Sampai aku giniin, ChatGPT kamu itu
pesanannya Illuminati ya begitu. Terus dia bilang kayak enggak, saya dibikin dari sini hanya scientist yang bikin gini-gini. Oke. Jadi kalau yang kamu tahu tentang Illuminati itu apa sih sebenarnya, penasaran deh. Aku tuh Illuminati, sangat-sangat banyak. arti kata Illuminati sendiri itu kan adalah tercerahkan. Oke, itu artinya. Iya. Oke. Orang-orang yang tercerahkan gitu. Nggak salah sih. Kenapa Oke. mereka tercerahkan? Karena mereka jauh lebih pintar dari orang-orang yang Ya karena tadi yang ngekip tertidur ilmu ini. itu tadi. Karena yang pada tertidur ini semua. Kita ini semua adalah domba-domba tertidur gitu kan. Oke. Yang tidak banyak mengerti banyak hal. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan banyak hal. Disibukkan dengan sosial media, disibukkan dengan ingin kaya, disibukkan dengan banyak sekali hal yang mereka buat kita sibuk gitu. Bener. Apa inilah contohnya salah satu K-pop, Labubu, atau aku kan sebut Labubu karena lagi tren. Lagi tren banget, iyalah, happening banget itu. Terus kayak nonton konser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kita disibukkan dengan itu memang. Kita tidak disibukkan dengan manusia untuk menjadi manusia seada-adanya gitu. Manusia seutuhnya ya. Ya, professional human being. Kita tidak disibukkan memang. Kita sangat disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya kita tidak sibuk di situ gitu. Seharusnya kita sibuk dengan rasa kita, menciptakan, mengerti, kesehatan gitu. Nah, itu manusia memang nggak di situ. Makanya saya bilang, orang bilang tas Hermes jauh lebih murah daripada kesehatan. Aku juga kayak oh iya nggak apa-apa. Iya. Ada sih orang-orang seperti itu. Mungkin belum menemukan artikel atau obrolan itu ya kan. Belum sepedanya belum jalan ke sana. Benar-benar. Oh, jadi TikTok tuh masih bisa ya. Yes. Kata kunci buat orang basic di TikTok tuh apa? Boleh nggak di-share sih? Karena ini penting loh buat orang nanti ketika melihat obrolan ini dan dia mau coba mendalami. Mungkin coba pelajari namanya homeopati. Ketik aja di TikTok. Homeopati. Homeopati itu Kenapa apa? homeopati? Kenapa? Homeopati itu adalah kesehatan untuk langsung sehat ke dalam selnya. Jadi kita mempelajari tentang sel itu sendiri. Bagaimana cara menyehatkan sel kamu. Kan orang ngomongin tentang jantung. Enggak loh, ada sel di dalam jantung itu yang mungkin kita harus lebih perhatikan. Karena sebetulnya untuk ngebenerin jantung ya kita benerin selnya. Oke. Selnya pakai apa banyak banget. Nanti ada di situ dikasih tahu. Bisa dipelajari sendiri. Kamu sebenarnya tuh buat orang-orang yang medis, kedokteran atau kesehatan ancaman gak sih? Kamu kan tahu banyak nih. Iya gak sih? Jadi ancaman gak sih? Enggak, tiba-tiba ntar Tata telepon kok nggak ada kabar gitu kan, tiba-tiba kayak hilang itu. Jangan gitu. Enggak, soalnya adalah ini ilmu yang penting banget kita bisa dapet gitu. Sebetulnya aku justru mau membuka wawasan teman-teman semua untuk bisa belajar juga sih ya. Dan aku sebetulnya nggak pengen juga kalian percaya sama gue, lu riset sendiri lah gitu. Iya benar. Coba pakai otakmu sendiri lah. Sekali-kali stop pakai gosok gigi pakai fluoride lah. Dia pineal gland lo. Denger doang sama si Citra itu ya. Siapa namanya? Siapa temanmu yang pakai kaos itu siapa? Oh, Citra. Iya, Citra kan Citra ngomong gitu juga. Sempet. Oke. Jadi ada apa zat-zat apalah gitu kalau di fluoride. Oke. Jadi memang stop lah pakai fluoride sedikit gitu. Sebulan aja. Karena kenapa? Because you need to turn on your pineal gland. Jadi kalau untuk decalcifying your pineal gland. Kalau kamu itu calcified pineal gland itu dia mulai nyala lagi gitu sambil grounding gitu. Kamu ini aja coba pakai teknik Ayurveda gitu. Ayurveda itu dia kalau pagi itu dia kumur aja pakai VCO. VCO itu apa? Virgin coconut oil. Oke. Jadi basic natural gitu. Lagi ya. Kamu kumur aja. Kamu buang terus kamu gosok aja gigi kamu. Tanpa aku begitu soalnya. Oh gitu? Iya. Oh gila, ini emang bisnis banget sih ini ya. Maksudnya kita harus beli si pasta gigi gitu-gitu ya kan. Nah justru itu kan mereka pakai fluoride itu emang upaya supaya orang tidak lagi banyak bertanya. Dan mereka sibuk di titik yang mereka pengen disibukkan gitu. Seperti kayak Labubu tadi, K-pop dan semuanya itu gitu. Ya, sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Menurut aku manusia sibuk dengan banyak hal gitu. Tapi setidaknya coba perhatikan rasa dan kesehatanmu dulu lah dan pikiranmu dulu. Kalau itu semua oke, subtle, then you can play.
Gila, bener banget, bener. Ada lagi apa lagi selain fluoride tadi, apalagi yang itu udah jadi kayak adalah orang yang common banget pasti pakai itu, apa sih yang ternyata itu tidak baik? Sabun ngaruh nggak sabun buat kulit? Sabun ya, Iya juga. ya. Karena Wah, kan sebetulnya kacau. Tempat yang paling luas bisa dimasukkan itu apa? Pori-pori kamu, kulit kamu semua. Jadi apa penggantinya? Kayak aku nih. Ya, kita ngobrol ke kamu aja ya. Aku nggak pakai lotion. Apapun, kayak sunblock nggak? Tidak. Sunblock lagi aku nggak pakai memang. Sunblock, karena dia matahari. Iya. Aku tidak pakai sunblock memang. Aku tidak pakai apa namanya tadi? Sabun. Sabun juga. Terus pakainya apa? Nah, sabun aku tuh pakai ini kutus-kutus. Apa tuh? Kutus-kutus. Dia tuh kayak rempah-rempah gitu. Wah, gawat nih. Sampo pun aku pakai yang rempah-rempah. Itu pakai rosemary. Kalau dari kita ngomong basic research ya, itu yang kita pakai dengan sabun-sabun pada umumnya efeknya apa? Dia itu sebetulnya hormon disruptive. Apa tuh? Jadi dia itu mengganggu hormon kita gitu. Oke. Jadi ya itu yang laki-laki jadi agak keperempuan-perempuanan, yang perempuan akhirnya jadi kelaki-lakian. Jadi itu sebetulnya imbalance hormon. Kalau perempuan itu hormon imbalance, itu rata-rata mereka stres. Oke. Jadi mereka perempuan itu masuk ke dalam fase fight and flight. Jadi kalau ngelihat ada orang atau perempuan suka marah-marah, ganti sabun lo gitu ya. Bisa jadi bahaya nih ya kan. Wah, nih sabun lo parah nih. Salah satunya marah-marah mulu. Parfum juga hormon disruptive. Lah, parfum juga? Ya, aku nggak pakai parfum, aku pakai ini memang. Wah, gawat. Jadi kalau ada temen aku sampai ngomong kayak gini. Jadi udah lama nggak ketemu gitu ya. Terus akhirnya kita manggung bareng lagi. Aku duduk di sampingnya dia ngomong kayak gini. Bau kamu tuh nggak beda ya? Bau kamu tuh nggak berubah ya gitu. Bau apaan? Itu loh bau rempah-rempah. Oh iya. Iya. Oh jadi iya. Kamu tidak memakai brand-brand apapun itu? Enggak. Dimulai dari kapan tuh kamu bisa memahami? Udah lama banget aku mah. Udah berapa tahun kalau kita ngomong tahun? Waduh, ada kali sekitar 10 tahun, 15 tahun ya ada kali. Sudah benar-benar menghindari itu semua. Iya, nggak pakai fluoride mah udah lama banget. Itu udah lama banget. Seumuran tapi anakku kali. Putih ya. Maksudnya itu bagaimana ya? Jadi kayak ada di beberapa pasta gigi kan memutihkan gigi. Ada kok, ada ini bisa bikin sendiri kok, pakai VCO, terus abis itu pakai baking soda. Terus nanti pakai peppermint biar baunya enak gitu. Ada tuh bikin. Bisa bikin sendiri. Terus kalau nggak pakai activate charcoal. Kalau kamu tadi pakai yang coconut oil, itu cuma dikumur aja lalu disikat. Dan itu bagus ya? Iya, dia membersihkan yang namanya bakteri di perut, juga bakteri di enzim di mulut. Wah gila, ini ilmu banget nih, asli nih. Apalagi? Ya nggak, sebetulnya bisa dipelajari. Ada namanya teknik Ayurveda. Apalagi tuh? Itu nanti bisa di Google sendiri. Itu tuh pelajaran tentang kehidupan supaya kita itu tidak menggunakan obat lagi. Jadi makanan kita tuh adalah obat buat kita. Tadi apa namanya? Ayurveda. Jadi di Ayurveda itu diwajibin makan yang namanya kunyit. Kenapa? Makan biasa aja? Ya kunyit dimasak. Dimakan dong, dimasak dong, gila. Oh kirain enak. Kayak orang nenek-nenek itu apa namanya? Itu serehan. Iya, kayak dikunyah apa namanya? Jadi benar. Jadi Ayurveda itu adalah teknik-teknik dalam kehidupan untuk bisa menjaga kesehatan kita dengan apa ya? Dengan mudahnya gitu loh. Menjalaninya gitu. Banyak banget kok. Misalnya kalau kita memang fokusnya ke sana gitu. Wah itu aku sebenarnya pingin sih mempelajari itu. Cuman kan balik lagi tadi source-nya kurang memahami, kata kuncinya nggak tahu. Ya paling aku cuman lihat-lihat. Nanti langsung Google aja. Ya nanti ini udah banyak catatan nih. Makanya tadi kan kemarin-kemarin pas aku lihat-lihat di obrolan podcast semua, wah ini penting banget gitu. Yang tadi pasta gigi, terus masalah grounding tadi. Itu kan hal-hal yang kita bisa lakukan hari-hari dan tidak mengeluarkan dana sama sekali gitu loh. Kayak kalau grounding itu kan pagi-pagi cari aja lapangan, rumput-rumput udah, itu basic kayak gitu. Tapi sayangnya kan sekarang langitnya nggak banyak matahari. Itu dia tuh kan sering mendung ya. Kayak jadi emang tadi balik lagi ke Are you sure itu beneran mendung? Bukan. Apa jam 2 malam ada yang lewat-lewat ya? Chemtrail apa? Jam 2 malam suka ada lewat-lewat tuh dia. Iya itu. Terus kalau
pesawat itu kan suka meninggalkan kayak asap-asap di belakang yang itu hilangnya lama gitu kan. Itu apa tadi, chemtrails itu ya. Dan itu tidak sehat kan. Kacau. Jadi bagaimana kita menghindari kayak begitu ya? Gampang, tinggal ini aja, detoksifikasi. Dengan cara-cara yang paling basic apa? Banyak Kak, olahraga salah satunya. Olahraga nih, olahraga dulu parah nih, gendut gue bro. Terus sekarang udah mulai. Oh gitu. Olahraga salah satunya, terus banyakin minum air putih. Oke. Terus banyakin meditasi. Meditasi tuh nggak pasti kayak 5 jam gitu. Nggak, gimana cara gitu. meditasi yang baik dan benar itu seperti apa sih? Sebetulnya duduk tenang aja gitu. Duduk tenang, mikirinnya apa? Kenali aja suara apapun yang ada di dalam diri kamu. Dikenali aja semuanya. Tahu nggak gunanya meditasi apa? Jadi gini, di dalam manusia itu sebetulnya di dalam DNA-nya itu ada yang namanya telomeres. Telomere itu ceritanya itu adalah kayak susunan dari DNA-nya itu. Nah, kalau misalnya jadi makin tua, makin stres, itu telomernya kita makin pendek. Nah, makin pendek itu kita habis usianya. Nah, ditemukan cara supaya telomer kita bertambah panjang lagi. Bukan cuma berhenti ya di situ aja, tapi bisa bertambah panjang dengan cara duduk diam. Diam aja, nggak usah mikir. 15 menit aja. 15 menit aja. 5-15 menit aja. Jamnya? Anytime. Oh bisa. Bisa dipakai pas lagi sholat, bisa dipakai pas kapan aja. Duduk diam saja dulu. Nah, diam tuh bukan ngapa-ngapain. Kamu nggak mesti maksain kamu untuk apa-apa. Kamu biarkan suara kamu berbicara. Karena kamu ingin didengar. Karena belum tentu kamu bicara sama orang kamu merasa didengarkan. Tapi kamu diam mendengarkan kamu sendiri, berarti kamu sudah mendengarkan kamu sudah berbaik hati sama kamu sudah cinta sama kamu. Karena cinta yang paling besar itu adalah cinta kita terhadap diri kita sendiri. Benar. Gitu doang sih. Benar. Oh gitu. Jadi kita bisa biar awet muda. Wah, kuncinya bener tuh gimana sih Sur? Paling basic tuh olahraga pasti ya. Iya. Olahraga itu gimana nih? Kan konsepnya sekarang kalau tempat gym itu atau olahraga ya AC. Sebenarnya bagusnya kan jangan ya. Enggak AC, kena matahari. Iya, berarti kan artinya emang olahraga sendiri aja dong, gak usah nge-gym ya. Iya sih bagusnya gitu sih, tapi aku suka alat gym karena aku suka main weight. Karena alat berat tadi angkat-angkat beban. Aku suka main weight ya. Tapi maksudnya dengan itu kamu mungkin mencari tempat gym yang gak AC atau AC kalau kamu sendiri? Itu gak masalah. Kalau pagi itu memang aku punya rutinitas gitu. Biasanya aku qigong dulu. Apa tuh? Qigong. Qigong itu dia kayak ini loh, ngambil energi dari langit dan gimana bumi. Caranya? Dari nafas. Gimana tuh? Contoh. Jadi kalau pagi itu biasanya aku nafas, tarik energi dari langit gitu, terus aku masukin ke badan aku sambil aku tepuk-tepuk, aku bangunin badanku gitu. Itu ritual nih. Iya, biasanya gitu, karena dia masukin energi dari luar ke dalam kan. Habis itu aku olahraga tuh 10 menit tuh, otot, angkat, badan semuanya aku olahragain tuh, kenceng lah, pokoknya keringetan banget. Habis itu aku meditasi memang. Meditasinya itu aku tapi pakai suara. Seperti apa? Pakai suaraku sendiri. Jadi aku ngomong gitu. Kalau misalnya A itu berasanya di perut. Kalau U itu dari sini suara, dari tenggorokan. Jadi jalan, kalau kamu bisa ngerasain, kamu ngomong kalau hemem tuh getarannya di kepala. Nah, aku pakai itu, aku meditasi sambil mudra. Ini mudra namanya. Apa nih? Mudra. Jadi tubuh kita ini kan sebetulnya adalah sebuah mesin kelistrikan. Di ujung-ujung tangan ini, semuanya itu punya titik-titik listrik. Nah, sekarang aku kasih contoh deh. Contoh ya, diikutin ya. Kamu nafas sekarang. Tarik posisi nafas. badannya biasa. Biasa. Tarik nafas. Buang. Sedalam apa kamu nafasnya? Dalam kok. Ya, kamu coba begini, tangan kamu gini. Semua bersentuhan? Iya, gini. Oke, bentar. Yang jari tengah masuk. Iya. Nah, sekarang coba nafas lagi. Lebih dalam nggak? Lebih dalam kan? Ajaib nggak? Kenapa ya bisa beda ya? Ini adalah titik kelistrikan di dalam tubuh kita. Ini berhubungkan dengan paru-paru. Dan harus begini ya? Yes. Coba lepas. Sekarang kamu nafas lagi, tapi kamu bayangkan kamu melakukan itu.
Tangan kamu kayak gitu. Dalam kan? Iya. Oke, ngaruh ya. Iya. Simple sih itu ya. Itu salah satu cara aku bisa ngejelasin orang ini tentang mudra. Jadi ini sebetulnya punya kekuatan. Oke. Yes. Jadi aku biasanya pagi-pagi begitu emang. Oke. Tiap pagi. Tiap pagi. Ya. Iya sih, ini kan simple dan gak butuh waktu lama ya kan. Enggak tempat gym, gak butuh. Tapi aku seneng angkat-angkat beban emang. Tapi efeknya lumayan ya tiap di hari dilakukan itu ya. Nggak tahu, menurut kamu aku kelihatan umur 40 tahun gak? Ya iya benar. Itu paling banget susah dijawabnya. Itu adalah benar-benar. Aku coba jawabannya gitu. Menurut kamu aku kelihatan 40 tahun gak sih? Enggak. Karena gini ya, kamu tadi sudah menjelaskan parfum enggak. Sabun enggak ya? Enggak, aku pakai kutus-kutus. Pasta itu juga enggak, pasta gigi ya kan? Tapi kayak merasa aku bau enggak? Ya makanya enggak, maksudnya seperti halnya orang normal dan awet muda malah gitu. Ternyata kuncinya itu ya. Ih banyak lah, jangan stres, banyakin piknik. Ya. Oh iya benar. Oh iya, kamu kan postingannya udah kemana? Bentar di sini, bentar di sono, itu juga pengaruh ya buat stress release juga ya. Enggak juga, aku kan kerja kayak gitu capek loh. Capek juga. Iya. Oh gitu. Tapi yang paling basic nih kalau buat orang paling belajar yang mau banget dalamin gimana sih? Di TikTok itu udah benar. Enggak juga ya. Gimana? Well, rasanya kita ini hidup bersama dengan Tuhan dan semesta toh, gitu. Ya kamu tinggal ngobrol sama dia aja, Tuhan bawa aku ke sini. Oh, spiritual nih. Iya dong. Itu kan perjalanan kamu nanti. Yes. Kamu dikasih perjalanan sama Tuhan ke arah di mana yang kamu inginkan dan butuhkan. Kalau udah waktunya kamu belajar, kamu akan belajar. Itu ya benar. Sampai saat ini Kak Irvin bertemu dengan saya. Berarti sudah waktunya untuk belajar tentang benar. Nanti pokoknya balik nih langsung googling, langsung nyari tahu, udah ngulik banget sih. Benar sih. Benar. Nih emang kadang kita kalau ngobrol gini udah kadang lupa waktu ya. Iya, aku aja pribadi tuh ya sebenarnya pingin banyak banget pertanyaan. Nah, masih dibawa pulang. Nah, nantinya pastinya aku akan ngundang lagi sih. Asli, karena ini kan sebenarnya nih aku bisa menyebut ini kayak seni kosmik juga sebenarnya obrolannya. Iya nggak, maksudnya aku lihatnya ini adalah seni kehidupan. Benar juga ya kan. Kalau kosmik sama dong, kehidupan beda ya? Enggak, kosmik kan kosmik. Ini seni kehidupan. Oh. Hidup ini sangat menarik sekali loh. Iya. Sangat menarik sekali. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan sebetulnya kumpulan informasi ini sangat enak untuk dinyanyikan. Benar. Kamu juga energi, ya kan, semua. Pokoknya yang aku lihat dari kamu adalah ceria selalu. Ya, itu ada lagi ilmunya kan untuk bisa kita kita bener-bener mau bagaimanapun bad mood apa tapi tetap ceria itu pasti ada kan. Itu gimana sih kalau kamu sendiri? Ada nggak titik di mana kamu jenuh, bad mood gitu? Biasanya kurang tidur kalau aku jenuh. Nah, itu basic banget. Tapi kalau ada perlakuan orang misalnya yang ke kamu kurang nyaman kan bikin. Oh nggak bisa, aku nggak bisa dijahatin orang. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada orang jahat, aku akan marah di tempat. Ada vibrasinya dan membaca Aku langsung marah di tempat. Jadi contoh. Aku tidak akan membiarkan orang jahat sama aku. Karena saking sayangnya aku sama diri aku sendiri, aku tidak akan membiarkan ada orang bisa jahatin aku. Aku sungguh marahin di tempat pasti. Itu bagaimana sih caranya untuk kita bisa seperti itu? Ya karena aku sangat menghormati diri aku. Tidak ada orang yang bisa jahat sama aku. Itu aja, konsepnya gitu doang. Misalnya nih ada nih orang gitu, bercanda sih ngomong yang gak enak gitu. Emang lu cantik digituin. Terus aku bilang gini, excuse me, kamu kenapa ngomong gitu? Kamu gak suka sama saya? Bercanda gitu. Tapi bercanda gak kayak gitu. Anakku aja gak aku ajarin bercanda kayak gitu kok. Kalau ngomongnya bagus, tidak perlu seperti itu. Aku langsung marah di tempat itu. Tapi marah aku gitu lah ya. Iya, marah juga masih santun juga sebenarnya. Aku jarang kayak enggak yang langsung keluar. Enggak sih, enggak. Cuma marahku ya begitu. Aku bilang excuse me gitu. Kenapa kamu berusaha untuk menyakiti saya? Kamu kenapa? Pas aku gitu, are you okay? Ya. Kenapa kamu mau sakiti saya gitu? Saya salah apa sama kamu gitu? Kamu kenapa? Pasti aku gituin. Iya, kamu paham yang penting banget nih, harus nextnya bener lagi sih. Maksudnya ada lagi part-partnya sih, karena
1 jaman aja nih menurutku sih nggak cukup Nggak ya. cukup ya, Nggak harus seumur hidup cukup. berarti nih. Waduh, gawat. Enggak, tapi asli dari 1 kotak ini aja aku banyak banget pertanyaan. Ditambah tadi kayak perihal-perihal apa yang kayak kita lakukan keseharian, ternyata ada yang bisa dibilang kurang bagus gitu. Tapi kita lupa dengan hal-hal itu gitu. Itu dapat dari kamu juga gitu. Gawat. Tapi gini nih sebelum kita berakhir ya. Mungkin orang nih kan melihat video ini dari awal tadi untuk bisa tadi mungkin aku masih belum dapat jawabannya nih, kayak maunya seperti kamu yang sekarang tuh bagaimana sih langkah-langkahnya? Maunya tuh gini loh, kayak mengerti hal-hal yang seperti tadi. Oh enggak. Itu bagaimana sih untuk orang juga bener tuh, cuman caranya memulainya bagaimana? Sebetulnya sih ini dari point of view aku ya. Iya, ini kan dari Kayaknya perspektifmu. Nggak harus jadi kayak aku deh. Maksudnya nggak harus juga tahu banyak hal tentang hal ini gitu. Cuma nanti di jalannya kalian sendiri, kalian akan menemukannya jalannya masing-masing kok di waktu yang tepat gitu. Jadi kalaupun kamu menyamakan tanggaku dengan tangganya siapapun gitu, nggak akan bisa. Karena gimana pun juga dari umur 11 tahun aku sudah mulai meditasi. Gimana pun juga dari umur 11 tahun aku udah jalanin yang namanya laku lampah dan berpuasa. Jadi aku rajin puasa dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya. Itu puasa apa? Senin Kamis kah atau apa? Kalau waktu masih muda dulu, waktu SMP itu aku Senin Kamis wajib gitu. Yang sekarang? Setiap hari gitu. Kalau sekarang aku puasa hampir tiap hari memang. Tiap hari? Ya makannya sehari aja sekali lah. 2 kali tuh kalau lagi seru aja gitu sama teman-teman gitu. Pantesan awet muda tuh kunci kali ya? Yes, itu karena mengaktifkan yang namanya autofagi di badan. Wah, ini lagi nih banyak istilah-istilah yang perlu digali, asli beneran. Tapi itu sudah saya coba tekankan sama banyak teman-teman yang dari podcast sebelumnya gitu. Aku memang sudah banyak tekankan ke teman-teman untuk mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Rata-rata memang kusuruh puasa dulu. Itu puasa yang seperti apa sih? Intermittent fasting? Intermittent nggak apa-apa, boleh. Itu bisa. Tapi karena untuk menahan rasa lapar itu kamu bisa mengontrol emosi kamu memang. Karena kalau intermittent kan dia tidak makan tapi boleh minum. Boleh minum air Kalau putih. puasa dalam agama Islam, puasa yang emang udah puasa, totally tidak makan dan minum. Jadi yang paling basic adalah puasa aja, puasa apapun terserah pakai caramu. Iya. Kalau aku biasanya dulu aku dari sekitar 5 tahunan yang lalu ya, aku tuh puasa yang ini nggak makan sama sekali selama 3 hari gitu. Nggak makan? Iya. Kuat? Laku lampah ya kuat. Caranya bagaimana? Ya nggak apa-apa kan minum. Kita butuh detox. Butuh detox semua. Sufi nih jatuhnya ya. Jadi gini, kan kita itu kan banyak konsumsi metals kan, heavy metals gitu di dalam tubuh kita gitu. Nah untuk ngilanginnya gimana? Ya kita beneran puasa 3 hari nggak makan sama sekali. Itu autofagi nyala semuanya. Dia akan makanin semua heavy metals, dikeluarin semuanya. Itu kayak orang sakit, kayak orang bisa meriang gitu. Cuma saya meriangnya cuma sekali doang. Habis itu puasa-puasa gitu lagi nggak pernah ngalamin kayak gitu. Ya di awal kan buat apa ya itu istilahnya? Detoksifikasinya. Pengenalan ke tubuh ya. Sebetulnya lebih ke detox sih Kak. Jadi memang badan kita itu banyak sampahnya gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin kelas untuk kayak detox emosi kita gitu, itu biasanya kayak orang bisa nangis-nangis. Residu nih banyak banget ya. Bisa muntah-muntah gitu. Padahal itu detox emosi. Detox pikiran, itu tuh udah berantakan banget manusia sekarang. Karena kita kebanyakan konsumsi sampah dari sosial media. Emang kamu pikir informasi akan jadi baik buat kamu? Kalau emang belum waktunya untuk kamu untuk pelajari ya akan jadi sampah kok. Bener banget. Nikmati aja hidupmu. Bener banget. Nikmati, dijalani, nikmati, resapi, lalu disyukuri. 4 poin tuh mantap. Bener. Itu dijamin akan damai. Iya. Tidak perlu kamu harus ikut seperti saya, gak perlu juga. Konteksnya sebenarnya mengikuti adalah untuk ada cerita-cerita yang tidak didapat orang umum, tapi kamu mengetahui. Itu maksudnya. Nanti pasti bisa cari sendiri. Nanti akan terpanggil sendiri kok. Ini kita semua masuk ke dalam 5 dimensi. So semua orang akan naik secara kesadaran. Otomatis semua akan naik nih. Oke. Gila sih, ini dapat banyak banget ilmu-ilmu ya kan, pengetahuan. Nih sebelum berakhir ya, kamu ada informasi yang kamu share atau kamu bagi nggak? Apapun.
Nggak ada sih. Nggak ada. Kita senang-senang aja hidup lah ya. Selalu berkreasi lah. Nggak, tapi pesan aja deh. Mungkin kamu nggak ada informasi yang dibagi, tapi pesan buat teman-teman untuk kayak tadi ada hal-hal yang coba deh teman-teman grounding, apalah itu yang ini pesan lah buat teman yang untuk kebaikan endingnya. Kebaikan. Iya dong. Buat aku, kita semua udah sama-sama nunggu mati ya. Jadi kalau bisa ya kita senang-senang aja. Ya itu tadi. Senang-senang yang baik ya. Iya, nggak baik juga nggak apa-apa. Oh gitu? Boleh kok. Boleh. Jangan dong. Tapi boleh ya? Bebas. Oke, bebas. Yang tadi yang selalu aku bilang, pasti ya dijalani. Ya. Karena kita menggunakan tubuh kita, berarti kita jalani. Kita nikmati, karena kita menggunakan rasa kita, pasti kita nikmatin. Lalu diresapi, karena kita menggunakan pikiran kita, maka kita resapi. Lalu disyukuri, karena itu selalu akan kembali ke semesta. Gila, ini kata-kata ending yang sangat kena banget ya kan. Intinya bersyukur itu penting dan sangat diperlukan ya. Kadang orang kurang bersyukur lagi. Mungkin bisa menikmati, bisa merasakan apa. Cuman ending yang bersyukur itu kayaknya sih. Emang bersyukur itu akan selalu di akhir. Oh, oke, benar. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Ditya Wetarani sudah membagikan informasi-informasi yang tidak umum nih. Karena sebelum-sebelumnya jarang dan mungkin tidak ada yang membahas ini di DPP ini. Gitu. Ya, ini akan jadi PR. Harusnya kita ngomongin soal seni gak sih? Ya, ini seni juga, seni kehidupan. Ada kosmik, ada konspirasi, Illuminati, bla bla bla. Tapi yang menariknya adalah soal bagaimana kita hidup yang lebih bisa nyaman, damai dan bersyukur itu sih. Yes. Gitu. Terima kasih ya Ditya Wetarani. Pokoknya teman-teman kalau mau tahu sosok ini ya, kolega narsum ini langsung aja cek di Google itu Ditya Wetarani, semuanya ada, mau Instagram, YouTube, obrolannya yang menurutku ini adalah obrolan penting karena tidak didapat di tempat lain gitu. Karena ini orang nguliknya jago banget lah. Karena tadi sampai dibilang mau ChatGPT, AI, sampai googling apa nggak bisa, doi bisa gitu. Pokoknya cek aja namanya Ditya Wetarani. Jangan lupa juga cek di Matur Indonesia, itu ada di YouTube dan Instagram matur.idn ya. Terima kasih Ditya Wetarani. Nanti kita ketemu lagi next time, gue undang lagi sih. Yes, terima kasih ya atas kesempatannya. Matur nuwun. Terima kasih.